Halo Amanda. Halo, halo Kak. Halo, gimana suaraku jelas di sana? Jelas. Sip. Wah, kita Merasa. lagi di kebun sama nih ya. Aduh iya ya, daun-daunan. Hijau-hijau. Amanda apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Kak. Kakak apa kabar? Baik, perkenalkan aku Kiki yang akan Kak ngobrol-ngobrol Kiki. sama Amanda selama 30 menit ke depan ya. Oke, Kak Kiki salam kenal. Iya. Amanda, boleh cerita Iya. dong apa aja sih kesibukannya selama pandemi ini? Sekarang PSBB Mm-mm. lagi Jakarta nih. Iya, aku dari kemarin tuh kuliah online Kak, kuliah online Mm-mm. sama promo lagu aku sih itu yang dari kemarin aku lakukan. Tadi juga barusan aku lagi kuliah, makanya agak telat sedikit, maaf ya Kak. Oh, lagi kuliah ya. Iya, tapi baru Kuliahnya jadi selesai. online aja nih ya. Iya, online. Jadi tugas-tugasnya Kamu dikasih, kuliah jurusan apa tinggal sih? check up progress. Aku desain, Kak. Oh, desain. Di Mm-mm. Jakarta atau di mana? Di luar? Di daerah BSD. Oh, daerah BSD. Mm-mm. Oke. Eh, kamu kan selama di rumah aja nih, tapi masih produksi konten-kontennya tuh aku lihat masih jalan terus kan. Iya. Apa sih yang Mm-mm. jadi inspirasi kamu nih selama pembuatan konten itu? Inspirasi aku siapa ya? Pokoknya orang-orang yang udah sukses banget. Tapi yang nge-support Mm-mm. aku itu ya pastinya orang tua aku dan juga teman-teman. Karena awal dari perkembangan YouTube aku ini mulai dari pas pas pertama-tama banget tuh PSBB yang awal Kak. Mm-mm. Jadi kan kita tuh di rumah aja, nggak Iya benar. kemana-mana, nggak ada kerjaan kan. Terus aku baru inget waktu itu aku punya YouTube channel tapi belum aktif. Jadi cuma punya video klip aku yang pertama dan video-video sebelumnya gitu. Nah, akhirnya aku putuskan untuk kayak bikin vlog aja. Nah, awal-awalnya Mm-mm. aku bikin kayak masak-masakan tuh bareng keluarga aku, bareng papi aku. Bikin masak-masakan, abis itu akhirnya kita collab-collab. Dan sampai sekarang YouTube aku udah alhamdulillah mulai berkembang gitu. Jadi awal-awal PSBB itu sih yang memotivasi aku untuk nge-seriusin YouTube. Di rumah aja tapi jadi serius ya di YouTube-nya ya. Iya, iya. Jadi mendorong Tapi untuk kamu menemukan berkreasi. hambatannya nggak sih? Kan di rumah aja nih, Hmm. pasti kan juga ide buntu gitu kan. Hmm. Ada kalanya seperti itu. Ya, Apa sih hambatannya? hambatannya apa ya? Justru kalau aku sendiri, karena aku emang orangnya kan introvert dan lebih suka di rumah, jadi kayaknya kalau di rumah ini lebih kerasa, lebih kreatif, lebih bisa mengekspresikan diri gitu. Karena emang dari dulu aku selalu kalau di rumah tuh rasanya udah nyaman, udah enak gitu. Jadi kalau misalkan pas awal PSBB sebenarnya aku agak-agak senang karena akhirnya ada waktu untuk aku melakukan kegiatan yang awalnya aku tuh pengen banget lakuin tapi belum ada waktu. Jadi kemarin akhirnya terlaksana gitu, Kak. Ya, jadi malah menambah ini ya. Mm-mm. Jadi punya waktu untuk berkreasi lagi gitu ya. Iya. Nah, kamu kan muncul di dunia musik. Mm-mm. Sedangkan papa kamu nih kita tahu kalau papi ya manggilnya apa sih? Papi Papi ya? panggilnya. Ya, papi ini kan seorang komedian nih. Siapa sih Mm-mm. yang nggak kenal papi kamu gitu? Tapi aku mau nanya sama kamu, Iya, iya. kenapa sih kamu suka sama musik tuh? Kenapa suka sama musik? Uh-uh. Karena dari waktu Dan kecil sejak kapan itu, kamu suka musik itu? nah kayaknya dari aku inget deh, aku udah suka joget-joget, suka nyanyi-nyanyi. Kalau lagi kayak bareng-bareng kumpul sama keluarga, pasti ada kayak karaokean gitu. Karena dulu kita emang suka banget karaokean sampai ada Mm-mm. satu ruangan itu dijadiin khusus untuk karaokean. Jadi kayak ada screen-nya sama ada mic dan lain-lain gitu. Nah, sejak saat itu aku suka nyanyi, terus suka main musik. Aku pernah sempat les keyboard dan sempat suka banget sama gitar. Tapi waktu gitar ini aku nggak pernah les, Kak. Jadi aku kayak belajar sendiri aja gitu, kayak nyari-nyari sendiri. Terus juga Uh-uh. diajarin dikit-dikit sama papi, sama temen gitu. Jadi dari hobi itu akhirnya waktu yang tahun lalu itu aku iseng-iseng bikin lagu gitu deh. Mm-mm. Nah, kamu kan suka banget nulis lagu nih. Kalau aku Iya. baca-baca nih, kamu juga suka nulis Mm-mm. lagunya malah justru dengan bahasa Inggris. Iya, Kak. Kenapa tuh? Karena apa ya? Soalnya nggak tahu kenapa.
lebih nyaman aja gitu. Dan Mm-mm. kalau dalam kata-kata bahasa Inggris ini kan kalau bisa mengungkapkan perasaan itu kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia gimana gitu katanya aku kurang bisa milih-milihnya gitu loh. Jadi kalau misalkan Oh gitu. sekalinya pilih kata dalam bahasa Indonesia gitu rasanya terlalu cheesy, terlalu kurang menggambarkan perasaannya. Justru kalau dalam bahasa Inggris itu aku lebih bisa memilih katanya Kak dan perumpamaan-perumpamaannya itu kayaknya lebih apa ya untuk aku lebih suka bikin perumpamaan dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia masih kurang. Tapi Oh, kedepannya aku pengen banget belajar pakai bahasa Indonesia sih. itu yang merasa kayaknya kalau aku nulis dalam bahasa Indonesia tuh cheesy banget gitu tadi kata kamu. Itu kamu yang merasa atau ada komentar-komentar dari teman atau Nah, siapa gitu? dari aku sendiri sih Kak Mm-mm. sebenarnya dari aku sendiri. Jadi kadang-kadang kalau udah nulis beberapa kalimat gitu terus dibaca-baca ulang kok kayaknya kurang apa gitu. Jadi aku nggak pernah kayak nunjukin apa ya progres aku dalam bikin lagu. Jadi cuma kalau udah jadi aku kasih tahu gitu loh. Soalnya Gitu. aku emang apa ya malu aja gitu kalau punya aku kalau bikin sesuatu terus di komen-komen aku malu awalnya. Tapi sekarang sih udah. Udah mulai enggak ya? Udah mulai terbiasa ya? Iya, iya. Terus gimana nih bisa kamu menjadi seorang musisi sampai sekarang ini? Awalnya itu yang karena aku iseng bikin lagu itu, lagu pertama aku Even If You Aren't There For Me. Nah, habis itu aku kasih tahu ke orang tua dan teman-teman dan pada nge-support banget untuk diseriusin lagunya. Karena emang awalnya tuh aku bikin lagu cuma untuk apa ya, untuk iseng aja Kak, untuk pengen Mm-mm. simpan sendiri aja. Kayak aku pernah bikin ini tapi aku nggak mau ngasih ke orang lain gitu. Nah, akhirnya pas aku kasih tahu disuruh diseriusin dan akhirnya dipublish, bikin video klip dan lain-lain dan akhirnya diharuskan untuk mempromo-promo kemana-mana yang awalnya aku emang gimana ya karena kan aku dasarnya pemalu banget Kak jadi waktu awal-awal promo tuh aku kayak masih awkward banget tapi sekarang Oh udah gitu. mulai terbiasa dengan pengalaman baru dan sampai sekarang gitu deh jadi lagu-lagu yang pernah aku ciptain sekarang satu persatu diprogres diseriusin gitu. Itu kamu ingat nggak sih kapan pertama kali kamu nunjukin nih ke orang tua ya? Kapan nih lagu tulisan apa yang aku ciptain gitu? Nah, itu pertengahan 2019, Kak. Karena pertama kali aku nyiptain lagu itu tahun 2019. Jadi pertengahannya Terus kayaknya respon mereka apa? September, Oktober. Kaget banget sih, soalnya Respon, karena aku kan emang kayak diem-diem aja orangnya, kayak gitu. hmm, Terus tiba-tiba punya lagu. Terus akhirnya pada shock, kaget, terus langsung disuruh seriusin akhirnya aja, jadi udah gitu. berlanjut lah ya sampai Mm-mm. lagu kedua kemarin yang berjudul Half a Half a Soul. Soul, iya. Half a Soul. Itu inspirasinya dari mana sih kamu menuliskan lagu itu? Inspirasinya dari imajinasi aja sih Kak. Kan ini Mm-mm. menceritakan tentang seseorang yang ditinggalin sama pasangannya, terus kayak dia tuh bingung kenapa dan dia sedih banget. Terus sebenarnya inspirasinya dari curhatan teman-teman aku dan Oh, jadi juga menampung ya. menampung. Jadi aku Bukan mengumpulkan lalu curhatan kamu nih. bukan Kak, alhamdulillah, alhamdulillah, Oke. alhamdulillah bukan. Nah, habis itu ya aku kan kayak nggak punya inspirasi kan. Terus aku ingat Mm-mm. si A pernah curhat ke aku tentang ini. Terus aku jadi memposisikan diriku di posisi dia. Terus aku imajinasi rasanya gimana sih. Terus kira-kira nanti dia ngapain-ngapain. Terus aku kayak bikin cerita awalnya kayak bikin cerpen. Habis itu dibagusin kata-katanya dan jadi lagu. Itu. Ih, seru banget. Ini pasti banyak dong karya-karya yang belum kamu keluarin kan? Bisa dibilang. Karena ya itu tadi kamu apa kamu suka menulis gitu lah ya, menulis Mm-mm. lirik gitu. Mm-mm. Seru banget. Itu biasanya inspirasi itu lagi bengong aja atau kamu punya waktu tersendiri nih saat Nah, menulis gitu. kalau inspirasi itu datangnya benar-benar random banget, Kak. Tiba-tiba Hmm. aja. Misalkan lagi makan atau lagi nonton film, tiba-tiba ada inspirasi nada gitu. Jadi Mm-mm. langsung aku record aja di handphone kalau misalkan nada gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngeseriusin kayak nyelesain lagunya itu, biasanya aku tengah malam gitu, jam 2 jam 3 jam 4
karena jam-jam segitu itu aku paling kreatif rasanya. Jadi Suka dari banget. Aku juga tuh jam-jam segitu ya tuh kayaknya kan, tenang gitu kan. Yang lain udah pada bener tidur, banget. jadi tinggal kita sendiri apa gitu. Iya, iya, Seru kayak gitu banget. emang. Tapi kamu tuh orangnya tipe yang mudah ke distract gak sih? Kalau misalnya ini ada ide muncul, terus Mm-mm. ada apa gitu, terus jadi buyar lagi gitu. Kadang-kadang gitu sih, kalau misalkan lagi ngeblank aja gitu, terus tiba-tiba kayak beberapa detik setelahnya tadi mikirin apa ya, lupa. Gitu. Jadi langsung cepet-cepet harus di-record karena aku emang suka lupaan. Oh gitu. Nah, itu tuh Mm-mm. caranya gimana? Misalnya kamu tiba-tiba menemukan nada gitu ya, lagi makan terus kamu Mm-mm. nemuin nada nih. Itu Mm. caranya gimana? Langsung kamu record. Langsung aku record aja di handphone kan ada kayak voice memo gitu kan Kak. Biasanya Mm-mm. kadang-kadang aku kalau nggak lagi gitaran terus kayak pakai chord-chord ngasal aja terus kayak cuma na gitu-gitu. Terus pas dipikir kayaknya nadanya enak juga kalau dibuat lagu. Mm-mm. Nah dari situ langsung di record. Nah kalau lagi makan itu mikirin apa ya? Tiba-tiba kayak kepikiran aja gitu nada progresi nadanya gimana terus langsung di record aja. Tuh gitu aja sih. Tapi abis itu baru Seru banget terus nanti. dikembangkan. Oh iya, ya. Di jam-jam Mm-mm. malam itu ya. Iya, Yang lain pada tidur, kamu berkreasi. betul. Nah, terus nih, kita lepas sedikit dari karir kamu, aku mau tanya-tanya soal kamu sebagai anak komedian. Oke. Ya kan? Papa kamu Iya. kan juga kita tahu bahwa papi kamu itu komedian Mm-mm. yang sangat terkenal. Siapa sih yang nggak kenal sama Mas Parto gitu kan? Kalau melihat dia beraksi juga pasti pada ketawa terbahak-bahak tuh kan. Nah, kamu sendiri sedekat apa sih sama papa? Lumayan dekat. Lumayan dekat karena kita emang sering banget bercanda-bercanda bareng, terus Mm-mm. cerita-cerita. Cuman ya bukan jarang ketemu sih waktu awal-awal itu karena papi syuting, terus akunya kuliah. Jadi jam waktu bertemunya itu kadang-kadang suka nggak ada gitu. Tapi waktu sebelum Uh-uh. pandemi, kan kalau sekarang di rumah aja udah ya serumah ini doang kan. Nah, kalau sebelum itu ya 24 sempet jam ya. 24 jam bareng-bareng terus. Nah, kalau sekarang lebih lebih enak bisa bercanda-canda bareng. Biasanya di ruangan TV kita ya nonton video lucu aja sih sebenarnya. Kayak dari YouTube Bangga gitu. banget ya menjadi komedian ternama di Indonesia. Bangga pastinya. Bangga banget. Itu ada pengalaman ini nggak sih, pengalaman yang lucu gitu dari teman-teman atau komentar teman-teman kamu sebagai anaknya komedian? Kalau waktu itu sempet yang program papi yang paling successful yang waktu itu OVJ. Waktu itu aku sering banget dibilang, anak dalang gitu sih di sekolah. Iya, itu bukan dikatain sih, karena aku emang bangga, karena itu Iya. sangatlah pencapaian yang luar biasa. Jadi ya itu aja sih Kak, sering dibilangin anak dalang, anak dalang. Tapi kamu nggak marah lah ya? Ya memang. Ya Enggak, justru santai. bangga ya. Bangga dong. Nah, kalau papi kamu komedian, terus kamu memilih untuk menjadi musisi, seberapa besar peran papi kamu sih? Besar banget. Apalagi Mm-mm. papi adalah salah satu orang yang benar-benar dari awal tuh selalu ngedorong aku. Karena awalnya itu aku agak nggak mauan. Karena yang Mm-mm. tadi itu aku udah punya lagu, tapi kan pengennya disimpan sendiri. Terus kayak aku kayak nggak mau buat apa sih gitu. Dan papi sama mami benar-benar ngedorong banget kayak ya udah, eh, harus karena ini kan bagus banget lagunya. Sayang banget kalau misalkan orang lain nggak denger. Jadi aku Mm-mm. kayak awalnya ya udah deh. Habis itu dan alhamdulillah responnya kan positif dan semenjak saat itu ya papi selalu mendukung banget, nge-support banget apalagi papi yang udah lama banget di dunia entertain, ngajarin aku banyak hal, aku belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman papi, terus papi juga ngasih wejangan-wejangan tertentu gitu ke aku. Gitu. Gitu ya. Nah, kalau itu kan papi mendorong setelah kamu memperlihatkan ini loh lagu yang aku tulis gitu kan. Hmm. Nah, sebelumnya tuh papi udah nyuruh nggak sih? Atau dari kecil udah yang, ayo itu apa ke dunia entertain aja gitu. Iya, Gitu dari gak? kecil kayak gitu sih. Tapi cuma kayak gimana ya kayak gitu. Tapi nggak begitu kayak ngedorong banget kayak maksa. Tapi kayak Mm-mm. nyaranin.
dan disuruh nyobain aja dunianya. Karena kan waktu dulu aku pendiam banget, terus butuh pengalaman untuk bisa kenal sama orang-orang, bisa lebih terbuka lagi, apa nyaraninnya kayak gitu. Abis itu dan sampai sekarang kayak gini deh. Ih, keren banget. Tuh banyak yang komentar sahabat Vimelanya. Amanda keren banget Oh, aduh, katanya. terima kasih banyak semuanya. Tuh. eh Balik lagi ke aku mau nanya nih. Kamu kan dari kecil ini kok apa terlahir sebagai anak Mas Parto yang udah namanya udah besar gitu. Nah, Hmm. kamu tuh seberapa gimana sih caranya kamu biar mandiri gitu? Terlepas dari nama papa kamu yang besar itu. Hmm. Pastinya dari awal tuh aku nggak mau dikenal dengan hanya nama anaknya siapa gitu. Pengen banget Mm-mm. punya karya. Nah, makanya yang kemarin itu aku punya karya. Jadi aku pengen banget dikenal sebagai aku yang punya sesuatu yang bisa membuat karya gitu. Jadi dari karya itu orang-orang bisa mengenal aku sebagai ya hanya Amanda Sesa atau enggak ya kayak pertama mereka tahu aku pengennya dari lagu aku gitu Kak. Jadi dengan punya karya, dengan punya prestasi, mungkin akan lama-kelamaan aku nggak akan dikenal sebagai anak Parto gitu doang. Jadi itu sih Kak alasannya. Lebih Dengan ke menunjukkan ya inilah aku bisa menunjukkan berkarya ya gitu bisa juga punya kan. apa gitu. Mm-mm. Dan pastinya itu akan menambah bangga papi kamu juga dong. Insya Allah. Oke, kita balik lagi ke dunia musik ya. Nah, gimana nih Ya. aku mau tanya, kamu kan kemarin kolaborasi sama Dul. Hmm. Gimana tuh kabarnya? Gimana kabar apa? Baik-baik saja Kabar Kak. kolaborasinya. Adakah Baik-baik project, saja. nggak project Project untuk kolaborasi ke hmm, depannya? Project, pokoknya gimana ya, tungguin aja lah Kak. Udah ada perbincangan-perbincangan. Ih, Tinggal penasaran tunggu banget tanggal aja. pastinya. Oke, tinggal tunggu tanggalnya aja. Pokoknya stay tune terus tuh di Instagramnya Amanda ya. Nah, Iya dong. eh kamu tuh sebenarnya bertemu sama Dul pertama kali itu gimana sih buat bisa sampai kolaborasi gitu? Awalnya emang nggak sengaja Kak. Waktu itu Mm-mm. aku ada janjian sama seseorang di rumahnya. Tapi aku awal itu nggak tahu itu rumahnya. Nah, sesampainya aku di sana, ternyata pas ketemu, oh ada Dul. Terus ya Mm-mm. kenalan, karena aku kan emang udah tahu lama dia. Siapa sih yang nggak kenal Dul gitu kan. Terus kayak waktu itu aku pertama kalinya ketemu dia, kenalan, terus ngobrol-ngobrol, terus ya semenjak saat itu ya sering aja kontek-kontekan, main bareng gitu. Itu sih, jadi Gitu. berkelanjutan. Coba kita lihat-lihat komentar pertanyaan dari, coba kita lihat ada yang nanya kan nih. Tuh baik yang semangatin, sukses terus ya Kamanda, katanya. Amin, terima kasih banyak Tuh. semuanya. Halo Amanda, tuh banyak yang seneng Terima kasih sudah banget pada menonton. nanya-nanya, pada nyemangatin tuh. Hmm, Smart, cantik, bertalenta, dan berprestasi. Amanda Chaisa paket amin, komplit katanya. amin. Semangat terus berkarya Aduh, tuh terima katanya kasih Ardin banyak. Dwi Rizky. Amin. Tuh, Cha selain cantik, berbakat, mandiri, dan keep humble ya katanya. Insya Allah. Nah, aku mau nanya nih, kamu kan sekarang udah di dunia musik, terus ada nggak sih Hmm. kepikiran buat melebarkan sayap di dunia acting gitu? Atau mau jadi komedian juga kayak papi? Aduh, kayaknya nggak bakat deh kalau komedian, Kak. Nah, aku pengen banget mungkin ke depannya aku pengen banget nyoba dunia yang baru, kayak acting, apa lagi ya, pokoknya macem-macem, karena aku emang orangnya Mm-mm. adventurous, pengen banget nyobain semuanya gitu, Kak. Jadi, ya pengen, insya Allah, pokoknya tungguin aja deh, nggak tahu ke depannya gimana nih, guys. Tapi aku insya Allah pengen. Tuh, pengen banget ya, pastinya dong. Ah, Masih panjang perjalanan seorang Amanda Chaisa yang bukan hanya jadi penyanyi. Yeay. Yeay. Tapi kalau bicara soal acting nih, kamu pengen banget memerankan karakter apa sih? Karakter apa ya? Kamu Kayaknya suka yang film baik-baik genre aja apa? sih.
Aku Oh, yang sukanya baik-baik. horor, Kak. Iya, mewakili sih wajah kamu wajah baik-baik Soalnya dan aku emang nggak bisa acting marah-marah gitu loh. Aku pernah nyobain Heeh. tapi kayak jangan deh, kayaknya aneh. Mungkin belum bisa, mungkin nanti bisa ya. Bener, Aku bener, suka bener. film horor, Kak. Suka film horor? Iya, Berani nonton film horor sendiri pastinya tuh ya. berani, berani. Cuman kadang-kadang Mau nggak suka memerankan kepikiran karakter aja. yang memerankan karakter jadi hantu-hantu Jadi gitu mau? jadi hantunya. Pengen, pengen beneran, Kak. Aku pengen Wow, nyobain. tuh kita tungguin tuh. Amanda jadi hantu. Tadi ada yang nanya tuh, Amanda Apa? jadi lanjut kuliah ke UK-nya katanya. Insya Allah, tapi karena pandemi gini kayaknya agak Mm-mm. diundur-undur nih jadwalnya, tapi pengen banget sih ke UK. Oh, kamu tuh kuliah jurusan desain ya? Iya, Kak. Jago gambar juga dong ya? Ya, gitulah. Suka, hobi. Suka banget, suka gambar itu ya. Dari Iya, kapan tuh? suka. Dari, kayaknya dari aku bisa nulis, aku udah suka nyoret-nyoret, udah suka gambar-gambar Hmm. abstrak gitu. Udah lama banget sih, Kak. Aku emang suka banget yang namanya seni-seni gitu, kan musik, terus gambar. Aku juga suka dance gitu, Kak. Banyak banget. Keren banget. Bener banget nih komentarnya sahabat Vimela kalau Amanda ini banyak banget bisanya nyanyi. Aduh. Terus bentar lagi pasti acting juga kita tungguin nih. Aduh, insya Allah. Nah, aku mau nanya nih. Kamu kan Mm-mm. sekarang masih sangat muda ya. Iya. Gimana sih cara Amanda Chaisa untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi ke depannya? Pastinya stay humble, terus belajar dari Mm-mm. pengalaman orang lain, terus tetap semangat, tetap bahagia, jangan dengerin komentar-komentar yang gimana-gimana, karena hanya dirimu lah yang bisa mencintai dirimu sendiri sebanyak Oke. apa ya? You can only love yourself. Ya, love yourself before you love others gitu pokoknya. Tuh, Jadi keren banget pokoknya. itulah guys. Gimana tuh? Gimana? Pokoknya Gitu deh harus pokoknya. mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai Pastinya. orang lain gitu ya. Iya, terus ya tetap bahagia gitu. Mm-mm. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Iya, harus tetap semangat, jangan down. Gimana cara ngatasinnya nih? Ngatasin kebosanan kamu waktu di rumah aja. Tapi kemarin sempat udah keluar lagi. Sempet Kak, karena aku ada beberapa jadwal yang di luar, tapi sekarang sih udah pengen dibatasin. Karena kan udah Mm-mm. PSBB lagi gitu. Nah, tadi apa? Iya, bener. Mengatasinya aku itu mencari kegiatan-kegiatan yang aku waktu dulu tuh pengen banget lakuin. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, biar nggak Oh, penasaran gitu. apa tuh misalnya? Olahraga, terus lari, terus masak-masak, habis itu Oh, bikin-bikin kamu kayak crafts masak-masak gitu. juga nih? Aku suka lihat kayak di YouTube menu-menu yang kayak dessert, snacks gitu. Suka banget aku nyoba-nyobain. Walaupun hasilnya ya gimana ya, tapi yang penting prosesnya gitu. Yang penting proses dulu ya. Ya, Lama-lama prosesnya juga dulu, hasil enak mah kok. nanti. Yang penting, Iya, iya, yang penting dibikinnya dari hati ya gak? Rasanya betul pasti sekali. enak. Kamu berkebun juga nggak? Apakah tanaman-tanaman di belakang kamu itu? Ini kayaknya selama-lamanya akan hidup, Kak. Soalnya dia Oh bohongan. gitu. Tapi Iya. nggak kalau berkebun gitu kamu nggak ya? Aku belum cobain sih. Mm-mm. Oke, seru banget kita ngobrol-ngobrol sama Amanda Chaisanya. Kamu nyanyi ya? Boleh? Iya. Oke, silakan. Oke deh. Yang udah hafal, boleh banget nyanyi bareng. Ini Tuh. apa song? Remember when I used to think I was the queen, you were my king. You made a little promise to never leave. Now as I watch you fade away, I'm so very need to stay. After all the laughs and cries, you decided to go away. If only you could
could stay for a while. Try my best to make you smile again. 'Cause my days have never been good ever since I met you. Now I have nowhere to go without you. I lost half a soul. Whatever you say and you do, you know that I'm still here for you. It's hard to let you go without you. Only half a soul. Through thick and thin we go. Inside my heart where you belong. Thought we would last forever, but I was wrong. If only you could stay for a while, I will try my best to make you smile again. 'Cause my days have never been good ever since I knew. Now I have nowhere to go without you. Lost half a soul. Whatever you say and you do, you know that I'm still here for you. It's hard to let you go. Without you, I'm only half a soul. Best to make you smile again. 'Cause my days have never been good ever since I met you. Now I have nowhere to go without you. Lost half a soul. Whatever you say and you do, you know that I'm still here for you. It's hard to let you go without you. Only half a soul. Yeay, keren banget. Terima kasih. Sukses semuanya. terus ya, Mbak Desisa. Amin, terima kasih Kak, terima kasih. Oke, boleh kasih apa ya semangatnya nih buat sahabat Vimela, apalagi kita di tengah pandemi sekarang ini. Untuk sahabat Vimela dan juga lo Femanda di luar sana, tetap bahagia, tetap semangat, karena kalau kita semangat sekarang, pasti nanti hasilnya apapun yang kita kerjakan sekarang akan pasti lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih sudah menonton semuanya. Yeay, thank you, Amanda. Tuh, sahabat Vimela dengerin. Yang penting kita harus bahagia dulu ya. Apapun yang dilakukan dengan hati yang bahagia, pasti hasilnya akan tetap bahagia. Betul, akan baik. Siap. Terima kasih ya, Amanda, sudah gabung ke live Instagram di femtalks-nya Vimela.com. Terima kasih. Kamu ini edisi pertama loh di Femtalks by Vimela. Oh ya? Ya. Aduh, I'm so Oke, thank you, Amanda. Terima kasih banyak semuanya juga. Dadah, sukses-sukses selalu. Stay safe, stay healthy. Dadah. Terima kasih.